Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia, jumpa lagi dengan saya Erli Nurhidayati, guru bahasa Inggris SMA Negeri 1 Tasikmalaya, calon guru penggerak Angkatan 6 Kota Tasikmalaya. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin berbagi terkait aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Waalaikumsalam Pak Yopi, pagi. Apa kabarnya Mani Pak Yopi? Alhamdulillah. Seger nih hari ini kelihatannya. Alhamdulillah seger, siap tempur. Siap tempur, alhamdulillah lagi happy nih Bapak kelihatannya. Berseri-seri. Oke, baik. Pak Yopi, ini mau membicarakan apa nih kita hari ini? Mau untuk kegiatan observasi nanti Bu, iya. di kelas. Oke, baik. Yang rencana observasi itu ya Pak ya? Iya. Nanti rencananya kita mau di kelas mana ya Pak yang Bapak Di pilih? kelas 12 MIPA 2. Oh, 12 MIPA 2, baik. Yang lantai 2 ya? Iya. 12 MIPA 2, baik. Jam keberapa Pak hari ini? Hari ini jam ke-3 dan 4. Oh iya, baik, tadi nanti agak siangan Iya. ya. Ya, siap Pak Yopi. Kelas 12 MIPA 2 jam ke 3 ke 4. Nah Pak Yopi, nanti di pembelajaran nanti kira-kira Bapak akan menyampaikan materi tentang apa Pak? Materi tentang teknik modifikasi objek dengan stilasi Bu. Oh iya. Teknik stilasi. Teknik stilasi ya. 2 jam pelajaran ya Iya. Pak? Nah, tujuan pembelajaran dari teknik stilasi ini apa Pak? Tujuannya sih untuk membuat karya seni rupa 2 dimensi menggunakan teknik menggunakan modifikasi objek dengan teknik stilasi itu. Oh iya, baik. Nah Pak, dari tujuan pembelajaran yang tadi Pak Yopi sampaikan, tentu Pak Yopi akan fokus pada area pengembangan nih. Nah, kira-kira di pembelajaran nanti area pengembangan yang seperti apa yang ingin Bapak capai? Untuk di aspek pengetahuannya, nanti harapannya atau ya pengembangannya jadi peserta didik itu lebih memahami ragam motif-motif ragam hias Nusantara. Kalau di keterampilannya, jadi harapannya anak-anak tuh mampu mengeksplor kreativitas mereka dan mengaplikasikannya dalam sebuah atau menjadi sebuah motif ragam hias Nusantara kreasi mereka sendiri. Jadi nanti para siswa tuh diajak untuk berkreasi ya Pak ya? Oh iya, keren nih. Nah Pak Yopi, strategi seperti apa nih akan Bapak terapkan nanti di kelas supaya tadi tujuan dan area pengembangannya bisa dicapai? Kalau strategi saya rencana menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Oh keren. Ya. Jadi nanti saya akan mengembalikan ke anak-anak nanti setelah diberi materi penjelasan, anak-anak akan diberi pilihan mereka akan mengaplikasikan teknik stilasi itu di dalam bentuk apa gitu. Misalkan mau di benda pakai, mau di baju, mau di tote bag atau di tumbler, atau juga mau menjadi hiasan dinding aja misalkan. Oh iya. Jadi mau dikembalikan ke anak-anak. Sesuai dengan minat mereka gitu. Oh keren nih. Jadi Bapak akan memberikan kesempatan kepada murid untuk memilih ya sesuai dengan apa yang mereka minati. Oke, baik Pak Yopi, sudah siap segala sesuatunya ya sepertinya. Baik, terima kasih informasinya. Semoga nanti kegiatan observasinya berjalan lancar. Anak-anak bisa aktif ya dan kreatif, tidak ada halangan apapun. Sekali lagi, good luck Pak Yopi. Semoga lancar. Terima kasih sudah datang ketemu saya untuk menyampaikan rencana observasi hari ini. Terima kasih Pak Yopi, semangat ya. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum mulai pembelajaran, silakan kalian berdoa dulu dipimpin oleh KM. Muhammadin
Oke, pertemuan hari ini kita akan membahas materi tentang stilasi. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, karena kalian sudah kelas 12, minggu depan udah US, sebentar lagi mau UTBK dan lain sebagainya. Ada yang mau mengungkapkan perasaannya dulu hari ini? Ada yang mau cerita, mau curhat atau apapun itu? Perasaan kalian saat ini menghadapi UTBK? Senang atau sedih? Sedih. Yang sedih angkat tangan. Yang sedih. Yang senang? Oh, yang senang. Oh, satu orang. Kenapa senang? Mau lulus. Oh, lulus. Mau pisah sama? Salja. Wih. Kenapa pisah sama senior? Yang sedih kenapa sedih? Bisa Amal, ya Amal? Kenapa sedih? Mau pisah sama teman kelas. Mau pisah sama teman kelas. Terus apa lagi? Bisa sama doi. Bisa sama doi. Ya sedihnya sedih karena mau pisah sama teman-teman setelah momen kebersamaan selama 3 tahun ya. Gak pakai seragam lagi. Nanti kalau adaptasi lagi. Kalau kuliah mah gak pakai seragam. Jadi terakhir kalian pakai seragaman kayak gini ya. Selama 9 tahun berarti kalian pakai seragam ya. Dari SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, nah, 12 tahun. Selama 12 tahun pakai seragam. TK 2 tahun jadi 14 tahun pakai seragam, akhirnya nanti belajar tanpa seragam yang sama ya, belajar bebas lagi. Nah, kita akan bagi menjadi beberapa kelompok sesuai dengan minat dan keinginan kalian di materi stilasi ini. Stilasi ini kan memodifikasi objek. Nah, salah satu produk realnya adalah batik dan lain sebagainya. Terus ada ragam hias dan motif-motif lain. Nah, sekarang kalian dibagi kelompok. Nanti ada beberapa kelompok. Satu yang mau bikin modifikasi objek stilasinya di kertas aja boleh. Atau ada yang Pak, aku mau diaplikasikan di produk misalkan boleh. Mau di kain boleh, atau yang simple misalkan di toothpick juga boleh. Atau mau yang lain sebagainya. Atau aku mau outline aja, aku mau pengen sama warnanya gitu boleh. Ya, nanti dibagi per kelompok, mungkin ada 4 atau beberapa kelompok. Jadi yang satu kelompok yang mau diaplikasikan, mau jadi si materi stilasi ini mau diaplikasikan menjadi produk di tote bag. Terus yang satu mau jadi ragam hias, mau dipajang aja buat hiasan di kamar atau di ruang tamu boleh, kayak gitu ya. Oke, sekarang silakan dibagi kelompok. Kalian ini kalau stilasinya gambar buat rata. Jadi udah aja sudah gambarnya buat selesai, kemudian kita stilasi masing-masing. Jadi ini cuma contohnya. Kita mulai. Ya, boleh. Kalau motifnya boleh hewan. Nah, motifnya, oke teman-teman yang lain mungkin ada yang mau ngasih masukan. Stilasi kalau yang Bapak kasih contoh di materi kan di presentasi di slide itu kebanyakan flora. Nah, kalau misalnya motifnya nanti kelompok Diva pengen motif fauna, boleh atau enggak? Boleh. Katakan, boleh atau enggak? Boleh. Ya, Aliza, boleh atau enggak? Boleh, Pak. Boleh. Soalnya kan dalam teknik stilasi kan cuma fauna, cuma flora dan juga fauna. Soalnya kan kayak motif-motif gitu ya. Iya, betul. Ya betul. Jadi buat Diva yang mau pakai motif fauna juga boleh, karena di stilasi itu ada flora, ada fauna, bahkan ada bentuk-bentuk geometris juga. Sama kayak di batik juga kan ada motif tumbuhan, ada motif hewan, kayak batik sekolah punya kalian kan ada tumbuhannya, ada burungnya juga, berarti ada flora dan fauna. Jadi boleh kalau mau pakai motifnya dari hewan, boleh. Oke, sepertinya sudah agak lemas mengerjakan gambar ini. Ada yang mau pimpin SD
breaking dulu, pimpin yel atau apa? Boleh siapa? Oh, Dimas aja ya boleh coba. Ya, teman-teman yang lainnya berdiri dulu biar gak ngantuk, biar semangat lagi. Oke, silakan. Ya, oke teman-teman, jadi saya dulu ya, sedikit ikuti saya ya. 1, 2, 3. Gryffindor, oi oi, 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 Gryffindor. 4 kali ya, 4 kali balikan. Kelimanya di Gryffindor, anti gedor. 1, 2, 3. Gryffindor, oi oi, Gryffindor, oi oi, Gryffindor, oi oi, Gryffindor, oi oi, Gryffindor, anti gedor. Ya udah, silakan duduk lagi. Udah, mudah-mudahan ice breaking tadi membuat kalian lebih segar ya, lebih semangat lagi. Oke, silakan lanjut lagi mengerjakan, menyelesaikan tugas yang tadi. Segimana pekerjaannya? Udah ada yang selesai? Udah sebagian. Oke, sekarang presentasi perwakilan dari kelompok ini. Silakan, Syakila mempresentasikan rencana motif yang akan dibuat. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan motif yang kelompok kami buat, yaitu burung hantu dengan tema penyihir. Jadi burung hantu yang saya pilih ini terinspirasi dari cerita Harry Potter dan juga film-film penyihir yang sering saya lihat di TV. Kemudian tidak lupa untuk menambahkan motif batik untuk memperkaya Nusantara. Oke, ada yang bertanya? Siapa? Angkat tangan. Amal, ya silakan. Mau mengomentari boleh, warnanya boleh. Kenapa buat hasil aku mau nanya, mau ngomen kalau makna dari warnanya ada enggak? Makna warnanya, kenapa warna bolanya warna ungu? Kenapa topiknya warna ungu? Kalau saya pilih warna ini tuh karena kesannya lebih dalam gitu. Terus misterius. Banyak kan penyihir tuh katanya misterius. Ini cocok warna dalam. Ada lagi? Siapa lagi yang mau bertanya? Khaliza? Salma? Sama? Silakan. Kenapa tulisan? Ya, boleh. Silakan. Mau tanya kan itu kan hubungan dengan penyihir ya? Ya. Kan yang hubungan dengan penyihir itu banyak. Kenapa kamu ngambilnya burung hantu? Kalau kami pilih burung hantu karena yang kami lihat di dalam film-film si ikon penyihir itu identik dengan penyihir. Terus juga kelas kita juga temanya itu Gryffindor, Natu penyihir itu. Oke. Ya, kenapa burung hantu? Mungkin karena kebanyakan penyihir mengeluarkan ilmu sihirnya di malam hari ya. Jadi sama kayak burung hantu yang sering berkeliaran di malam hari. Itu mungkin ada lagi. Ya, sudah mulai kok. Selesai semua. Ada yang mau memberi kesimpulan untuk pembelajaran hari ini? Siap, saya Pak. Oh siap, boleh. Bangga, silakan Alfi.
depan. Jadi Di depan, oh, di depan Pak. Siap. ngasih kesimpulan ke teman-teman untuk pembelajaran hari ini. Ya, selamat pagi teman-teman. Ya, mungkin di sini saya akan menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini. Nah, mungkin pembelajaran hari ini itu terkait tentang implementasi teknik stilasi ya. Yang mana teknik stilasi tersendiri itu adalah membuat suatu motif. Yang mana pada pembelajaran sekarang ini implementasikannya adalah menggunakan dengan tote bag, melukis di tote bag. Nah, seperti itu mungkin, dan mungkin makna dari lukisan tadi mungkin adalah penyihir ya. Seperti itu, Pak. Oh ya udah? Ya udah, Pak. Oke, bertepuk tangan untuk kamu. Ada yang mau memberi tanggapan atau refleksi tentang pembelajaran hari ini? Siapa? Oke, Nakesha, silakan. Boleh ke depan, di depan. Pada pembelajaran kali ini saya senang setelah belajar bersama Pak Yopi, karena Pak Yopi memberikan keleluasaan untuk kita sesuai dengan minat dan bakat. Jadi Pak Yopi memberikan pilihan juga kepada dan memberikan peluang untuk kita menyalurkan bakat atau minat kita di bidang apa. Terus setelah mempelajari ini saya juga merasa lebih penasaran dan tertarik terhadap materi stilasi. Oke, sebelum diakhiri, ternyata kalian tuh banyak juga dari kalian yang senang mempelajari teknik stilasi ini. Tadi ada yang mengaplikasikannya di hiasan dinding, ada yang di tote bag, ada yang di lain sebagainya. Motifnya juga ada yang flora, ada yang fauna beragam ya. Alhamdulillah kalau kalian senang mempelajari materi tentang stilasi ini. Untuk minggu depan mau belajar materi tentang apa lagi? Stilasi. Mau stilasi lagi? Iya, Pak. Belum cukup satu pertemuan? Belum. Oke, kalau belum cukup minggu depan kita lanjutkan teknik modifikasi objek dengan teknik stilasi ini ya. Oke, kalau sudah Bapak akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih atas atensi yang sangat luar biasa. Terima kasih atas semangatnya juga. Terima kasih atas karya-karya yang luar biasa. Kita ketemu lagi minggu depan dengan materi yang serupa tapi motif yang berbeda. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Yopi. Ya, silakan duduk Pak Yopi. Terima kasih, Bu. Ya. Gimana kabarnya Pak Yopi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Lancarnya hari ini tugas-tugasnya? Alhamdulillah, Bu. Ya. Gimana keluarga Pak di rumah? Kemarin putrinya sakit ya? Iya, alhamdulillah sekarang udah sehat. Alhamdulillah, sudah normal kembali. Iya, kemarin tuh ini diare terus dehidrasi. Oh, ya Allah. Dirawat ya Pak waktu itu? Iya, dirawat berapa 3 hari kalau nggak salah. Oh iya, tapi sekarang sudah kembali normal. Iya. Makannya sudah bagus. Makannya masih jelek, Bu. Oh, Iya. gitu ya. Ya, mudah-mudahan recovery-nya lebih cepat ya Iya, Pak. amin. Cepat kembali sehat, pulih paripurna. Iya, baik Pak Yopi, gimana nih? Ada apa hari ini? Mau ngobrol Bu tentang kemarin kan yang observasi kelas. Oh ya, iya, betul. aplikasian pembelajaran. Iya, Pengen ngobrol-ngobrol aja kayak kan itu baru ya, baru pertama. Betul. Baru pertama kali juga saya menerapkan metode itu. Betul. Ya hasil pemaparan dari Burli kemarin dipraktikkan. Ya pengen ngobrol aja sekaligus konsultasi gitu, Bu. Iya, baik Pak Yopi. Alhamdulillah ya kemarin kita belajar sesuatu yang baru, Iya. sama-sama belajar sesungguhnya Iya. Pak Yopi ya. Cuma alhamdulillah nih Pak Yopi kemarin ingin menerapkan yang sudah kita pelajari ya Iya. terkait pembelajaran berdiferensiasi. Alhamdulillah juga Pak Yopi berani untuk Iya. meminta saya untuk diobservasi Iya. waktu itu ya. Gimana Pak Yopi, target kita ngobrol hari ini mau gimana nih? Iya pengen ngobrol kayak kemarin tuh kayak merasa kurang maksimal aja Bu, ada beberapa gitu, kan iya. dari Bu Oli kemarin ada 3 tahapan, ada mulai dari proses terus sampai ke produk. Nah, jadi kemarin tuh kayak yang belum maksimal aja sih karena mungkin gitu, baru gitu. pertama kali juga, jadi masih
pertama agak canggung, terus kedua saya ngerasa masih ada yang kelewat gitu. Oh, dalam pembelajaran kemarin. Masih ini ya tahapan ini belum gitu, baru beberapa tahapan aja gitu. Iya. Jadi Pak Yopi ingin membicarakan terkait pembelajaran yang kemarin kita observasi itu ya Pak ya. Untuk apa Pak tujuannya ingin membicarakan itu, biar apa? Biar ya ada evaluasi, terus bisa memperbaiki lagi Bu di proses pembelajaran di pertemuan berikutnya. Baik, bagus sekali nih Pak Yopi udah punya luar biasa semangat yang tinggi ya untuk terus memperbaiki diri. Nah, kira-kira nih menurut Pak Yopi, kalau percakapan kita ini kan tentu harus ini ya, harus bermakna ya Pak ya, harus ada hasilnya. Nah, kira-kira menurut Pak Yopi, kalau dianggap sudah berhasil nih, saya udah nih saya target ngobrol dengan saya ini udah kecapai, gimana tuh? Dilihat dari apa menurut Bapak? Dari mungkin keluhan, bukan keluhan sih, kekurangan yang saya rasa tuh bisa nanti sama Bu Eli dikasih saran gitu, biar nanti bisa lebih baik lagi di proses pembelajaran berikutnya. Baik, nanti kita coba, mudah-mudahan Bapak bisa menemukan menemukan apa yang ingin diperbaiki, apa yang ingin ditingkatkan dari proses yang kemarin. Baik Pak Yopi, nah sekarang saya ingin tanya ke Pak Yopi, dari pembelajaran yang kemarin kita laksanakan di 12 MIPA 2 ya, di 12 MIPA 2. Menurut Pak Yopi, kemarin itu siang ya kita belajarnya, siang. Menurut Pak Yopi, apakah pembelajaran di kelas 12 MIPA 2 itu sudah sesuai harapan belum? Kan waktu itu Pak Yopi sudah memperlihatkan ininya ya, rancangan pembelajaran, RPP-nya. Nah, apakah yang dilaksanakan di kelas itu sudah sesuai belum nih Pak? Secara keseluruhan sih sudah sesuai, cuman memang ada beberapa yang masih kurang sesuai. Kayak alhamdulillah kemarin juga anak-anak antusias mengikuti proses pembelajaran, terus ya sesuai dengan nama kurikulum yang sekarang Merdeka, jadi anak-anak dimerdekakan untuk memilih mau produk apa yang akan mereka buat. Jadi tidak yang tadi konsep belajar berdiferensi itu. Berdiferensiasi iya Pak Yopi, sebelum kita lanjut, diminum dulu Pak, biar kita relax aja, santai aja Pak ngobrolnya ya. Iya Pak. Kemarin memang keren ya Pak, kelasnya hidup gitu ya, kata Pak Yopi barusan aktif. Semua siswa Pak kemarin Bapak lihat aktif. Semua siswa aktif. Tidak ada yang tidak terlibat dalam pembelajaran ya? Enggak sih, semuanya aktif karena kan mereka juga dibebaskan memilih mau seperti apa gitu, yang pengaplikasian dari materi yang disampaikan mau seperti apa nanti mereka menyikapinya. Iya, baik. Nah, materi kemarin itu tentang apa Pak? Tentang stilasi, modifikasi objek. Nah, Bapak tentang stilasi kemarin kata Bapak ada sesuatu yang tadi belum puas. Nah, yang belum puas itu dalam hal yang mananya Pak? Yang pertama di bagian proses pembelajaran. Di bagian prosesnya kayak kemarin itu kan karena memang baru pertama, terus mungkin persiapannya kurang maksimal juga, jadi kan harusnya ada beberapa pilihan proses pembelajaran, ada yang biar bisa melihat si anak tuh lebih cenderung di audio visual atau di audio desain. Jadi kemarin tuh baru prosesnya tuh saya hanya memberi contoh aja. Jadi kan kedepannya sih saya pengen ada mungkin menampilkan video tutorial juga. Kalau enggak, kalau memungkinkan saya juga mendemonstrasikan tahapan-tahapan atau cara proses pembuatan dari produk praktik kemarin. Kalau kemarin saya cuma memperlihatkan contoh jadinya aja, jadi anak-anak membayangkan terus akhirnya modifikasi dan bikin sendiri gitu. Oh iya, jadi yang Pak Yopi tidak puas itu pada poin diferensiasi prosesnya ya Pak. Karena anak tidak difasilitasi untuk melakukan segala jenis yang variasi tadi. Nah, kalau diferensiasi produknya gimana Pak? Diferensiasi produk sih alhamdulillah kemarin anak-anak ada yang
kan ornamen ya, bikin ornamen. Jadi ada yang memang bikin buat hias produk jadinya itu bikin hiasan dinding, ada yang mau dipajang di kamar, ada yang mau dipajang di ruang tamu, keren, ada juga yang di tumbler gitu ya. Jadi mereka bikin di tumbler sama di tote bag gitu. Gitu. Itu pun karena memang mungkin waktu juga sama alat kan harusnya kalau proses biar lebih maksimal sih kalau jadi kemarin tuh proses pembuatnya masih sama, jadi digambar manual pakai tangan, mau yang bikin hiasan dinding, mau yang di tote bag atau di tumbler. Sekarang kalau misalnya biar lebih rapi atau apa kan bisa kan yang di tote bag itu bisa disablon, bisa jadi lebih bermacam-macam gitu mereka. Jadi nanti variasi hasilnya lebih banyak ya Pak ya. Iya. Kalau kemarin tuh baru ya sama aja gitu, sama di look yang di tote bag dilukis gitu ya, di tumbler digambar, yang di hiasan ini juga digambar gitu. Iya, betul. Tapi kemarin itu dalam sisi produk memang sudah ada variasi ya Pak, cuma tadi mungkin media atau apa sih Pak yang teknik pelukisan, teknik pembuatannya yang belum divariasikan gitu ya. Kalau dalam kontennya Pak sudah ada ya kemarin diferensiasi konten. Gimana tuh Pak membuat variasi konten? Kemarin tuh ada yang lebih dimotif sih Bu, jadi ada yang motifnya flora, ada yang fauna. Diberikan pilihan. Jadi mereka kan kalau yang dicontoh kan motif flora. Nah, ada anak yang bertanya Pak boleh nggak kalau misalnya fauna? Ya boleh gitu karena kan berdiferensiasi itu. Jadi anak bebas berkreasi gitu Pak? Ada yang pilih motifnya dari motif dasarnya flora, ada yang fauna, hewan, ada juga yang ornamen dan geometris gitu. Iya. Nah Pak Yopi, sebelum Pak Yopi melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini, tentu kan tadi mau menawarkan ke anak itu ada yang targetnya kan tadi ingin diferensiasi konten, kemudian proses dan produk. Nah sebelumnya itu ada ini nggak ada assessment atau apa ya untuk melihat anak ini senangnya apa gitu, anak ini minatnya apa, ada dulu Pak proses itu. Oh iya. Jadi sudah sesuai dengan hasil itu ya Pak pemilihan mereka tuh. Oh iya keren Pak Yopi, sudah tahapannya sudah bagus. Nah terkait tadi yang Pak Yopi tidak puas, yang tidak puas tadi tentang diferensiasi proses betul. Pak Yopi menginginkan awalnya merencanakan ada beberapa pilihan proses yang bisa diakses oleh murid yang bisa dilakukan oleh murid. Tapi kemarin tidak sempat terlaksana ya. Kira-kira kendala apa nih yang Pak Yopi rasakan sehingga hal itu tidak bisa dilaksanakan? Yang pertama karena ketakutan waktu sih Bu, takut nggak sempat. Jadi kalau liatin tutorial dulu terus demonstrasi dulu, takutnya kan kemarin praktik ya Bu, praktik kan memakan waktu yang lumayan lama. Jadi saya tuh takut nggak sempat, jadi ya udahlah satu aja yang cepat, jadi ngasih contoh dulu, ngasih contoh aja gitu. Jadi anak-anak sambil berproses, sambil anak kerjain, sambil demonstrasi tuh sambil diajarin contoh-contohnya. Nah mungkin kedepannya sih ya harus dihitung dulu mungkin kalau mau demonstrasi kira-kira berapa menit, menampilkan video berapa menit, jadi biar bisa kehitung juga. Kayak kemarin kan udah lumayan terhitung anak-anak waktu pengerjaannya tuh anak-anak tuh berapa menit sampai produk itu jadi. Nah jadi untuk pertemuan berikutnya mungkin saya bisa mengestimasikan waktu gitu. Kemarin waktu pengerjaan itu sekian menit, nah berarti kayak tadi kalau mau lihat di tutorial, video tutorial atau demonstrasi itu berarti harus berapa menit alokasi waktunya. Baik, berarti menurut Pak Yopi barusan kalau saya tangkap persoalannya atau kendalanya adalah dalam alokasi waktu ya Pak, atau dalam pengaturan waktu nih. Nah di pembelajaran yang kemarin menurut Pak Yopi itu tadinya ditargetkannya harus selesai tidak atau memang belum sampai ke produk, gimana Pak? Kalau kemarin sih ditargetkan tuh mudah-mudahan targetnya selesai, tapi tidak menargetkan harus selesai hari itu. Cuma memang di luar dugaan sebagian besar bisa menyelesaikan. Itu di satu pertemuan. Ternyata cepat ya mereka ya. Tuh. Nah tadi terkait tidak bisa terlaksananya yang diferensiasi proses itu kata Bapak kurang estimasi waktunya kurang tepat. Nah
di bagian mana nih yang menurut Pak Yopi kayaknya saya terlalu banyak nih waktunya atau terlalu terlalu panjang begitu? Kira-kira di mana Pak? Yang di bagian itu yang penjelasan sebelum praktik proses pembuatan itu. Jadi mungkin yang lebih dibanyakan tuh harus yang pas proses mereka praktiknya itu. Iya, betul. Jadi di intinya agak kurang gitu ya. Baik. Nah, selain itu Pak, selain diferensiasi proses, ada hal lain lagi Kak yang Pak Yopi merasa masih harus diperbaiki gitu atau masih kurang puas Pak Yopi dengan keadaan kemarin gitu? Secara keseluruhan sih yang paling merasa kurang puas itu yang di proses itu. Yang kedua juga ya mungkin karena waktunya anak-anak tuh kan pengen selesai hari ini, jadi hasil produknya juga ada yang kurang maksimal gitu karena mungkin terburu-buru. Jadi mungkin baiknya bisa bisa 2 pertemuan atau berapa pertemuan, ya minimal 2 mungkin 2 pertemuan biar bisa memaksimalkan di finishingnya, di finishing produknya. Baik. Nah, Pak Yopi, dari yang tadi diungkapkan nih, kemarin saya juga melihat selain penerapan pembelajaran diferensiasi, saya juga melihat Pak Yopi mengelola pembelajaran tentang mengecek dulu kan tentang kondisi emosi siswa begitu. Nah, bagaimana perasaan Pak Yopi tentang penerapan keterampilan sosial emosional itu Pak? Waktu itu saya lihat ada yang mau share tentang perasaan hari ini. Nah, gimana tuh? Ya kebetulan karena kelas 12 terus kemarin juga kayak pertemuan terakhir, jadi mereka saya merasa puas, senang aja gitu bisa mendengarkan perasaan mereka gitu, gimana proses pembelajaran, suasana hati mereka saat kemarin pembelajaran. Jadi ada yang senang, ada yang sedih, ada yang nangis. Karena memang itu adalah minggu terakhir mereka belajar bareng-bareng di kelas sebelum US ini. Nah, menurut Bapak nih di awal pembelajaran Pak Yopi melakukan pengecekan situasi sosial emosional anak itu, ada manfaatnya nggak sih Pak ke pembelajaran selama pembelajaran itu berlangsung begitu? Kemarin sangat bermanfaat Bu. Karena kan praktik ya. Karena praktik terus mau bikin produk gambar, terus bikin produk juga, jadi karena suasana hatinya beragam mungkin hasil karyanya juga akan beragam juga. Jadi ada kalau yang seneng bisa warnanya lebih cerah, ceria. Mungkin kalau yang lagi sedih ya mungkin kalau dari mulai pemilihan objeknya, terus pemilihan warna juga bisa kelihatan merepresentasikan perasaan mereka atau tidak. Jadi ini ada koneksi yang cukup kuat begitu ya antara situasi emosi dengan proses pembelajaran yang berlangsung gitu Pak. Jadi kayak mumpung momennya karena momen minggu terakhir, jadi ada yang sedih, ada yang jadi kan biasanya anak-anak kalau suasana hatinya tuh kalau sedih biasanya semangat bikin apa gitu. Kayak kalau yang di bahasa tuh bikin puisi, mencurahkan lebih mencurahkan isi hati mereka. Baik. Keren nih Pak Yopi sudah di pembelajaran kemarin sudah menerapkan itu ya. Nah, yang di tengah-tengah juga saya melihat ada, masih ingat Pak apa yang Bapak lakukan untuk menjaga suasana mood anak itu Pak? Jadi kemarin tuh ada kayak ice breaking dulu, manggil siapa ya perwakilan yang mau biar nggak ngantuk gitu, biar nggak membosankan. Alhamdulillah antusias, ada 2 orang kemarin yang mau ke depan pimpin yel-yel. Keren. Jadi mereka punya yel-yel kelas yang cukup unik ya, jadi akhirnya ya mungkin udah ngantuk, udah lelah, semangat lagi karena ya ngerasa lucu aja dengan yel-yel yang dibawakan oleh pemimpin pasukan kemarin. Iya betul. Saya juga jadi wah ini anak-anak happy nih kelihatannya kan lagi bikin gambar itu kan kadang-kadang ada kayak yang mungkin jenuh gitu ya, boring, tiba-tiba Pak Yopi minta seorang murid untuk memimpin
Itu keren sekali menurut saya. Nah, Pak Yopi merasakan manfaatnya nggak yang kerasa banget gitu pada saat itu? Ya, kerasa sih, apalagi pas yel-yel. Jadi setelah yel-yel kan anak-anak berdiri terus bacain yel-yel, menyanyikan bareng-bareng tuh jadi kayak fresh lagi aja, kayak awal lagi gitu semangatnya. Iya, energizer gitu ya Pak. Iya, baik. Energinya kayak kembali lagi. Itu selalu Pak Yopi lakukan Pak di pembelajaran? Ya, biar menjaga semangat anak-anak. Itu dilakukannya di awal, di tengah, di akhir, atau situasional melihat kondisi anak Pak Yopi? Kalau biasanya sih suka di awal Bu, cuman setelah dievaluasi ya memang lebih enak situasional sih Bu. Jadi kayak kemarin karena di awal kan biasanya masih semangat, nah kemarin dicoba di tengah ya ternyata manfaatnya memang lebih bagus diterapkan di tengah pembelajaran. Iya, keren sekali nih Pak Yopi. Bagus ya, sudah merasakan bagaimana penerapan begitu ya, penerapan keterampilan sosial emosional di kelas pada saat pembelajaran, dan itu efeknya luar biasa ya ke pembelajaran. Baik Pak Yopi. Nah, tadi kan kita sudah membahas apa yang memuaskan gitu ya, apa yang kurang puas. Kita kembali ke hal yang kurang puas tadi. Pak Yopi sampaikan salah satunya adalah terkait pembelajaran diferensiasi. Ya, dan itu memang mungkin ya Pak dilakukan ketiga-tiganya. Iya, mungkin Bu. Dalam baik itu konten, proses maupun produk di pembelajaran seni budaya itu bisa dilaksanakan. Sangat memungkinkan. Baik. Nah, kira-kira nih untuk memperbaiki hal yang tadi Pak Yopi merasa kurang puas, apa nih rencana Pak Yopi untuk kedepannya gitu? Paling yang tadi Bu memperhatikan estimasi waktu. Kalau kemarin kan memang belum terbayang berapa menit anak dapat menyelesaikan produk itu. Nah, karena kemarin sudah ada bayangan di kelas MIPA 2, mungkin di kelas lain bisa jadi patokan gitu. Kalau waktu pelaksanaan itu misalkan dari 90 menit itu ternyata anak-anak bisa mengerjakan dalam waktu 60 menit atau 70 menit, berarti 30 menitnya yang saya maksimalkan untuk mematangkan yang tadi yang diferensiasi proses itu. Jadi Pak Yopi akan lebih mengatur itu alokasi waktu. Iya, sama juga kayak yang misalkan ada punya 30 menit, berarti dari mulai pembukaan sampai itu. Yang pas penyampaian prosesnya itu mungkin yang audio visualnya berapa menit, lebih dibatasin, diberi batasan gitu. Diberi batasan maksudnya seperti apa Pak? Ya kayak kan udah tahu sisa estimasi waktu tuh tinggal 30 menit. Ketika muridnya? Iya, sisanya kan digunakan untuk kegiatan inti, murid praktik. Nah 30 menit itu yang pembukaan misalkan sampai absensi dan lain sebagainya 10 menit, berarti yang 20 menit itu yang dibatasi itu yang proses audio visualnya mau ditampilkan berapa menit, menaikkan video berapa menit, demonstrasi berapa menit. Baik. Jadi ada lebih ketat dalam pengaturan waktu gitu. Nah, apakah di RPP-nya juga akan dirubah Pak rencananya? Iya, disesuaikan. Akan direvisi ya Pak ya? Baik. Kira-kira Pak Yopi kapan nih akan melaksanakan rencana untuk melakukan revisi, kemudian menerapkan di kelas lain, kira-kira kapan nih Pak rencananya? Rencana diusahakan sih minggu ini Bu, biar minggu depan kan minggu ini direvisi, minggu depan dipraktikan lagi. Kalau misalkan masih ada kekurangan nanti bisa konsultasi lagi gitu. Jadi Pak Yopi berencana akan melakukan revisi ya, revisi di RPP dan implementasinya di pekan ini. Di pekan ini ada jadwal di kelas lain ya Pak ya? Iya, ada. Jadi dicoba lagi di kelas lagi. Kan nggak tahu juga, siapa tahu kelas kemarin memang cepat gitu kan, nggak tahu juga di kelas yang nanti akan dipraktikkan takutnya lebih lambat atau lebih cepat lagi gitu. Tuh, karena kondisi tiap kelas tentu tidak sama ya Pak ya. Ada yang cepat, ada yang kurang cepat. Berarti Pak Yopi akan melakukan penyesuaian revisi dari RPP terutama pada alokasi waktu ya Pak, alokasi waktu, dan nanti mungkin tadi saya mendengar akan membatasi siswa
dalam pengerjaan? Apakah misalnya ketika sudah habis waktu akan di-cut atau bagaimana Pak? Kalau sudah habis ya karena nyambung dengan mata pelajaran lain berarti di-cut dulu. Maksudnya dalam satu tahapan misalnya Bapak sudah mau maju ke yang berikutnya, apakah anak kadang-kadang kan anak suka minta waktu lebih gitu. Nah, gimana nih Pak Yopi, mau gimana? Ya tetap difasilitasi gitu untuk tetap melanjutkan pekerjaan itu. Ketika belum selesai gitu. Iya, ketika belum selesai tetap dilanjutkan. Tetap fleksibel waktunya Pak. Tetap fleksibel, baik. Nah, Pak Yopi, pekan depan nih, berarti kan target Pak Yopi itu pekan depan ya akan mencoba membuat perubahan itu. Nah, kira-kira Pak Yopi untuk pekan depan itu siap nggak kalau misalnya saya ini lagi Pak, saya observasi lagi gitu, bisa ya supaya kita bisa melihat sejauh mana perubahan yang sudah Pak Yopi lakukan. Gak apa-apa ya Pak ya? Ya, alhamdulillah Pak Yopi sudah bersedia ya untuk nanti diobservasi lagi, kita lihat apakah dengan perubahan waktu yang Pak Yopi saya mau melakukan revisi itu sudah berpengaruh tidak pada proses pembelajaran begitu ya, terutama ke murid-muridnya lebih enjoy tidak gitu. Karena harapan Pak Yopi dengan memberikan 3 jenis diferensiasi ketiga-tiganya itu seperti apa Pak? Ya harapan saya sih anak-anak bisa lebih nyaman, terus mereka bisa lebih ya ketika mengerjakan tugas itu sesuai dengan passion dan kemampuan mereka gitu kan. Anak-anak juga beda-beda ya. Ada yang senang ini, ada yang senang itu. Jadi kalau dibebaskan mereka untuk memilih, harapannya hasil yang hasil mereka juga lebih maksimal gitu. Oh betul, baik. Apalagi seni budaya ya Pak? Iya. Seni budaya kan tidak semua orang punya bakat begitu ya, punya bakat untuk mengerjakan itu. Jadi dengan Bapak mengupayakan merubah estimasi waktu, merubah alokasi waktu supaya semua diferensiasi ini bisa terlaksana begitu ya, ketika proses diferensiasi ini bisa terlaksana, Bapak meyakini bisa lebih memfasilitasi murid begitu Pak? Kan ada juga kalau seni rupa, ada juga anak yang kurang mahir menggambar. Ada yang misalkan lebih mahir mewarnai. Ada juga yang misalnya gambarnya bagus tapi ketika pemberian warnanya kurang bagus, itu kan bisa disiasati. Yang kurang bisa menggambar kayak tadi yang kalau persiapannya lebih matang kan bisa yang di produk tutbed itu bisa disablon, bisa anak-anak kan bisa mempraktikkan sablon juga di dalam kelas. Jadi nanti pembelajarannya bisa lebih luas ya Pak, bisa lebih luas, bisa ke artinya bisa memberikan skill tambahan ke murid misalnya dengan tadi teknik sablon ini. Luar biasa ya Pak Yopi. Nah Pak Yopi kira-kira tadi kan sudah berkomitmen nih mau melakukan mau berencana untuk melakukan revisi atau koreksi pada modul atau RPP-nya Pak Yopi. Kira-kira ada orang yang mau Pak Yopi ajak untuk membantu nggak untuk melakukan ini? Kira-kira dengan siapa nih Pak Yopi berdiskusi atau sharing untuk bisa merevisi ini supaya lebih applicable di kelas gitu Pak? Dengan siapa nih kira-kira? Dengan Bu Orly bisa sebagai coach. Ya kan Bu Orly lebih tahu, mungkin lebih dulu memahami konsep belajar berdiferensiasi. Ya hanya berbagi Pak, kita berbagi. Selain dengan mungkin dengan MGMP Pak? Iya, dengan MGMP juga kan tentu ada MGMP guru senior juga berbagi dengan. Biasa sharing dengan MGMP ya Pak ya? Iya, alhamdulillah. Baik Pak, nanti saya bantu insya Allah untuk observasinya ya Pak. Mudah-mudahan untuk diskusi lebih jauh terkait konten materi dan lain-lain itu bisa dengan siapa tadi Bapak mau ini dengan Bu Elis, MGMP-nya ya itu betul, MGMP seni rupa. Nah
menurut Pak Yopi, alhamdulillah nih kita hari ini sudah berbincang cukup dalam ya terkait pembelajaran yang kemarin kita lakukan. Nah, menurut Pak Yopi, obrolan kita hari ini sudah sesuai harapan Pak Yopi tidak sih? Sesuai sih Bu. Jadi saya mendapat pencerahan gitu. Kalau kemarin kan kadang kalau konsep baru tuh takut salah atau gimana, dikonsultasikan, ya saya jadi tahu oh ternyata yang saya rencanakan itu tidak keluar jalur, masih dalam proses yang sesuai dengan proses pembelajaran itu. Jadi sudah sesuai harapan ya, tadi Pak Yopi mengharapkan ingin melakukan refleksi ya. Sudah jadi berhasil nih obrolan kita hari ini ya. Tidak hanya sekedar obrolan yang tidak ada manfaat ya, insya Allah sangat banyak manfaatnya. Nah, Pak Yopi, menurut Pak Yopi, perasaan Pak Yopi nih setelah mengikuti coaching ini bagaimana nih? Apakah senang, puas, atau apakah obrolan seperti ini menurut Pak Yopi bermanfaat tidak sih dalam pengembangan diri Pak Yopi? Bermanfaat sih Bu, saya juga merasa senang karena memang ada konsep-konsep baru. Kadang juga saya merasa kalau waktu dulu zaman belajar kan ya kadang ketika saya tidak bisa tuh dipaksakan harus bisa dengan konsep ini. Jadi saya juga merasakan anak-anak juga kayaknya anak-anak juga senang gitu. Jadi bisa merasakan dari ekspresi siswa kemarin di kelas gitu. Iya, baik, alhamdulillah. Kalau perasaan Pak Yopi terkait obrolan kita hari ini gimana nih? Apa ini bermanfaat untuk pengembangan? Alhamdulillah senang bermanfaat. Alhamdulillah ya Pak Yopi bisa menemukan sendiri sesungguhnya, menemukan sendiri solusi ya dari permasalahan yang Pak Yopi hadapi tadi di kelas. Baik Pak Yopi, luar biasa sekali hari ini. Kayaknya sudah sesuai harapan ya Pak ya tadi apa yang unek-unek yang ingin Pak Yopi bicarakan dengan saya sudah ya. Terkadang kan kalau nggak dikonsultasikan takut salah itu kalau dikonsultasikan ternyata benar. Alhamdulillah ini ketemu. Ya, luar biasa Pak Yopi, kita baru sharing sekali karena saya juga masih belajar, kita sama-sama tumbuh bersama, nanti Pak kita sama-sama berkembang terkait bagaimana menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini di kelas. Maka sesi seperti sekarang melakukan coaching, obrolan, kita berdiskusi hal-hal yang positif itu akan sangat baik ya. Alhamdulillah Pak Yopi kemarin berani mengundang saya untuk melihat langsung di kelas gitu ya bagaimana implementasinya. Biar tahu kurangnya di mana Bu. Keren ya, mudah-mudahan nanti kita bisa terus menyebarluaskan ini ke teman-teman sehingga lebih banyak yang menerapkan model ini. Dan saya senang Pak Yopi hari ini datang ke sini untuk ngobrol. Pekan depan saya tunggu ya Pak, kita ketemu lagi, kita ngobrol lagi, diskusi lagi terkait hal ini. Semoga pekan depan saya sudah mendapatkan kabar baik nih dari Pak Yopi. Kelasnya sudah jauh lebih nyaman, lebih anak-anak lebih enjoy, lebih bahagia karena semuanya terakomodir begitu. Ya, cukup Pak Yopi ya. Cukup. Terima kasih Pak Yopi sudah datang ke sini. Silakan diminum lagi Bapak. Terima kasih Pak Yopi. Semoga Pak Yopi makin bersemangat untuk melakukan perubahan-perubahan di kelasnya, sehingga kelas kita nanti di SMA 1 semakin membahagiakan bagi murid-murid dan bisa melanjutkan prestasi mereka. Keren nih Pak Yopi, guru muda tapi luar biasa. Ya. Iya. Saya izin. Iya, mangga. Makasih Pak Yopi. Waalaikumsalam. Bapak Ibu guru hebat, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Guru bergerak, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.